In the name of the Holy Spirit. We entered into phone. When we die, we die. When we die, we die. When we die, we die. Di tengah malam yang sunyi, sebuah rumah sakit yang sepi menjadi saksi bisu dari sebuah kejadian yang tak terduga. Kali ini kita akan bahas sebuah film horor menegangkan yang Mimin sarankan jangan menonton sendirian. Film ini berjudul The Possession of Hannah Grace yang rilis pada tahun 2018. Menceritakan seorang mantan polisi wanita yang menjalani pekerjaan barunya sebagai seorang petugas kamar mayat. Namun, mayat kali ini berbeda dari yang lain. Dia ditemukan dalam keadaan mengenaskan, terikat dalam sebuah ritual yang mengerikan. Tanpa disadari, perawat itu mulai terjebak dalam kegelapan misterius yang mengelilingi tubuh si mayat, sehingga teror mengerikan mulai mengintai. Apakah itu hanya imajinasi, atau ada sesuatu yang lebih jahat yang sedang terbangun dari kedalaman kematian? Satu pertanyaan yang membayangi, apakah kita benar-benar bisa mati, atau ada sesuatu yang lebih buruk dari kematian? The Possession of Hannah Grace adalah sesuatu yang tak bisa dijelaskan dan tak bisa dihindari. Penasaran dengan kelanjutannya? Kita saksikan alur ceritanya. Selamat menonton. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang ayah bernama Killer yang sedang melakukan ritual mengerikan untuk menyembuhkan anaknya yang bernama Hannah Grace. Di tengah momen menegangkan tersebut, Hannah Grace berhasil tersadar sejenak. Si ayah pun memohon kepada Hannah Grace untuk bisa mengendalikan dirinya melawan setan yang merasukinya. Satanic power of the enemy, along with every specter from hell. Stop! Namun tiba-tiba setan kembali merasuki dirinya dan mengatakan bahwa Hannah Grace sudah menjadi miliknya. Hingga akhirnya dirasa tidak ada pilihan, si ayah pun memutuskan membunuh anaknya sendiri agar setan tersebut tidak semakin menjadi-jadi. Di sisi lain, terdapat seorang mantan poluan cantik bernama Megan yang baru saja tiba di rumah sakit untuk menjalani kehidupan barunya. Megan mengucapkan terima kasih kepada temannya yang bernama Lisa karena sudah mau membantu dirinya untuk mencari pekerjaan baru. Ternyata Megan sudah menganggur selama kurang lebih 3 bulan. Lisa juga mengucapkan permohonan maaf karena hanya bisa membantu Megan menjadi seorang petugas kamar mayat. Sebagai informasi bahwa Megan dan Lisa sudah menjadi bestie sejak lama, sehingga tidak ada salahnya untuk saling membantu. Singkat cerita, Megan pun diajak berkeliling terlebih dahulu agar bisa mengenali lingkungan kerjanya. Sang dokter juga menanyakan kenapa dirinya mau menjadi petugas kamar mayat, padahal dia adalah mantan polisi. Megan mengatakan bahwa dulunya kecanduan obat haram sehingga membuat dirinya dipecat. Namun sekarang Megan sudah sembuh dan ingin memulai petualangan baru. There's lots of files that need to be entered into the system. Hope you don't mind data entry. No, not at all. Selain itu, dokter juga mengatakan bahwa semua petugas kamar mayat sebelumnya selalu tidak betah karena sering halusinasi. Entah apa yang sebenarnya ditakutkan. Megan yang ingin menumbuhkan sikap positif memilih untuk tidak berprasangka buruk. Setelah menjelaskan semuanya, maka besok Megan sudah boleh bekerja dari jam 11 malam hingga jam 7 pagi. Jam malam yang mengerikan sekali. Keesokan paginya, Megan menjalani aktivitas biasanya, yaitu berolahraga untuk menjaga kebugarannya sekaligus berpikir positif.
Di malam hari, Megan yang sebagai pegawai junior dihampiri oleh satpam rumah sakit genit bernama Dave. Pria kribo itu mengatakan untuk jangan sungkan-sungkan meminta bantuannya jika dirasa sulit. Sepertinya Dave tertarik dengan wanita cantik ini. Welcome to the graveyard shift. Thanks. Setelah itu, Megan mulai menjalani pekerjaannya, mulai dari mengambil mayat di area bongkar muat hingga melakukan pemeriksaan sebagai data. Terdengar cukup menakutkan, apalagi Dave yang tiba-tiba muncul. Megan yang terkejut langsung kesal dengan ulahnya dan meminta jangan mengganggu pekerjaannya. Image captured. Setelah keluar dari kamar mayat, seperti dugaan si dokter sebelumnya, Megan mengalami halusinasi akan masa kelamnya dulu. Sebuah fakta baru bahwa ternyata penyebab Megan dipecat dari kepolisian adalah ketika bertugas menangkap penjahat, dirinya tidak berani menembak si pelaku, sehingga menjadikan rekannya sendiri yang jadi korbannya. Akibat dari kejadian itu, dirinya pun kecanduan narkoba dan dipecat dari satuannya. Suatu hari di pagi yang cerah, Megan kedatangan tamu istimewa yang tak lain adalah mantan pacarnya sendiri yang bernama polisi Andrew. Polisi itu bertujuan untuk mengambil barang-barangnya sekaligus mengecek keadaan Megan. Andrew memohon maaf dan mengucapkan terima kasih karena dulu mereka sempat tinggal bersama sekaligus wadikap sesekali. Malam harinya, Megan kembali bertugas seperti biasa. Namun anehnya, ketika mengecek ruang bongkar muat, tidak ada orang di sana meski ada bel berbunyi. Tiba-tiba, Megan dikejutkan dengan orang misterius yang memaksa untuk masuk ruangan. Namun, Megan yang gerak cepat langsung melaporkan kepada petugas keamanan. Setelah itu, barulah datang petugas bongkar muat yang sesungguhnya. Petugas bernama Randy berniat meminta bantuan kepada Megan karena rekan kerjanya sedang cuti kerja. Karena kasihan, Megan pun membantunya. Namun anehnya, dia melihat sekelebat orang masuk ke dalam ruangan. Sebelum berpamitan, Randy mengatakan untuk tetap fokus dan berhati-hati. Berdasarkan informasi dari Randy, mayat kali ini ditemukan kepolisian dengan kondisi terbakar seperti bekas ritual mengerikan. Mayat itu adalah Hannah Grace. Pelakunya adalah pria misterius yang menjadi buronan polisi. Dan sekarang berbagai keanehan mulai terjadi. Ketika melakukan pemeriksaan, tiba-tiba alat yang digunakan tidak bisa berfungsi. Maka dari itu, Megan menunda proses pemeriksaan dan akan memasukkan ke dalam peti penyimpanan jenazah. Namun keanehan masih terus berlanjut. Barang yang ada di sana tiba-tiba bergerak sendiri hingga berceceran dan menyebabkan menetes kemana-mana hingga ke mayat si Hannah. Lemari peti yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka sendirinya, membuat suasana jadi tambah merinding. Melihat keanehan menjadi-jadi, Megan pun mencari informasi penyebab kematian dari Hannah Grace. Website itu mengatakan bahwa ciri fisik Hannah adalah punya mata warna coklat. Namun ketika mengecek jasadnya kembali, yang ada matanya malah berwarna biru. Tak hanya itu, Megan dibuat keheranan karena ada lalat yang muncul dari matanya. Dan ternyata ketika membukanya lagi, banyak sekali lalat bermunculan. Mengerikan sekali. Dirasa kelelahan, Megan pun memutuskan untuk beristirahat. Tetapi tanpa disadarinya, lampu yang menyala telah berubah menjadi tanda salib dengan sendirinya.
Setelah itu terdengar suara gaduh yang berasal dari kamar mayat. Tak tinggal diam, Megan segera mengeceknya. Dave, you promised. Dave! Ternyata dalang dari kegaduhan itu adalah pria misterius tadi. Pertarungan sengit terjadi. Pria misterius berusaha membakar mayat dari Hannah Grace, sementara Megan berusaha mati-matian untuk menghentikannya. Beruntung bala bantuan segera datang dan segera menangkap pria misterius itu. Ternyata pria itu adalah ayah dari Hannah Grace, yaitu si killer. Dia mengatakan mayat Hannah Grace harus segera dimusnahkan sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi. Karena sebenarnya mayat itu belum benar-benar mati. Mengerikan sekali. I've already called security. There's nowhere for you to go. Beberapa saat kemudian, Megan kembali memasukkan mayat dari Hannah Grace menuju ke tempat semula. Lagi dan lagi, keanehan kembali terjadi. Pintu mayat yang terbuka, ditambah mata dari si mayat menatap tajam ke arah Megan. Beruntung, Megan yang sedang panik dihampiri oleh Lisa dan menanyakan kondisinya. Megan menceritakan semua yang dialaminya, termasuk mendengar suara deru nafas dari mayat Hannah Grace. Entah kenapa, dia belum pernah merasakan ketakutan yang luar biasa kali ini. Di tengah percakapan mereka, Dave mengabarkan bahwa Megan sedang dicari oleh polisi. But you don't... Lisa, I need to do this. Setelah menemuinya, ternyata itu adalah Andrew yang menanyakan kondisinya. Namun Megan mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja, meski kenyataannya adalah sebaliknya. Sementara itu, Dave yang kesal dicuekin oleh Megan berusaha menghibur dirinya. Tetapi sekelebat bayangan misterius tiba-tiba masuk ke ruang mayat. Berlabel pria pemberani, Dave pun segera mengecek kondisi di dalam sana. Alangkah terkejut dirinya ketika melihat peti mayat dari Hannah Grace yang tiba-tiba kosong. Dan ternyata Dave dibawa masuk ke dalam peti mayat itu yang membuat dirinya hilang entah kemana. Menurut kalian, apakah yang terjadi dengan Dave sebenarnya? Di sisi lain, Megan yang sedang asik setoran di toilet, tiba-tiba ada sebuah bola plastik yang menggelinding di bawahnya. Sebelum dia mengambilnya, ternyata dia keduluan dengan sebuah tangan hitam misterius. Megan yang penasaran berniat mengeceknya, dan ternyata inilah penampakan dari setan Hannah Grace. Mengerikan sekali. Meski dilanda ketakutan, Megan masih bisa berusaha menenangkan diri dan mencari informasi dari Mbah Google. Semasa hidupnya, Hannah Grace dirumorkan mengalami kerasukan ekstrim yang membuat dirinya meninggal. Setelah itu, Megan segera mengecek rekaman CCTV. Alangkah terkejut dirinya ketika melihat mayat Hannah Grace yang mengesot menuju sebuah lorong. Megan pun memanggil Lisa dan mengatakan kekhawatirannya. Terlebih lagi, ayah Hannah pernah mengatakan bahwa Hannah Grace sendiri belum benar-benar mati dan harus segera dimusnahkan. Namun, Lisa malah menganggap dirinya sedang halusinasi saja karena menemukan obat penenang alias narkoboy yang ada di mejanya. Padahal sebenarnya Megan tidak pernah menyentuh sekalipun obat itu. An addict's brain tries to find new ways to cope with stress. Everything that has happened to you today, the stress that it has caused. Setelah pusing menghadapi Megan, Lisa pun memilih healing sambil ngudut-ngudut sejenak. Akan tetapi ada sekelebat bayangan misterius yang ada di atasnya, sehingga membuat dirinya penasaran dan mengeceknya. Sesampainya di atas,
Dan benar saja, itu adalah setan Hanagris yang sedang cari tumbal untuk kebangkitan dirinya. Lisa merasa menyesal tidak mempercayai perkataan Megan yang akhirnya membuat dirinya mati konyol di hadapan setan Hanagris. Mengerikan sekali. Di sisi lain, Megan yang masih dilanda kepanikan dihampiri oleh petugas bongkar muat mayat, yaitu si Randy. Megan pun melakukan hal yang sama, yaitu menceritakan dari awal semua kejadian aneh yang dialaminya. Namun ternyata respon dari si Randy tak jauh berbeda. Dia menyuruh Megan untuk tetap tenang dan fokus dengan pekerjaannya. Di tengah perbincangan itu, tanpa disadari mereka, mayat si Hanagris sudah mulai beregenerasi. Tak lama kemudian, Randy berniat langsung pamit dan pulang ke rumahnya. Tanpa disadarinya, ternyata mayat si Hanagris bangkit kembali dan menyusup ke lift untuk mencari tumbal berikutnya. Siapakah tumbal itu? Siapa lagi kalau bukan si Randy? Megan yang kebetulan kembali mengecek CCTV terlihat langsung terkejut melihat hal itu, sehingga tanpa basa-basi langsung menyusul si Randy yang ada di basement parkiran. Namun sepertinya usaha kali ini menemui kegagalan, karena Randy sudah tewas menjadi tumbal untuk regenerasi setan Hanagris. Mengerikan sekali. Melihat nasib malang dari Randy, kebetulan sekali Andrew menghubungi Megan. Dia mengatakan bahwa ayah Hana yang sebelumnya membuat kekacauan telah kabur dari penjara. Namun tiba-tiba Megan dikejutkan dengan kedatangan ayah Hana dan menceritakan semuanya, sekaligus mengajak Megan menuju kamar mayat. Si ayah mengatakan bahwa sebenarnya Hanagris adalah anaknya sendiri. Sejak kecil, Hana sudah sering kerasukan ekstrim. Berbagai cara sudah dilakukan, namun tetap saja setan yang ada di tubuhnya itu betah sekali. Hingga akhirnya si ayah menyadari bahwa teror ini tidak akan berhenti sebelum Hana dihabisi dan dimusnahkan hingga ke akar-akarnya. Dia juga mengatakan bahwa setan itu akan terus mencari tumbal untuk regenerasi dirinya. Megan yang mendengar hal itu akhirnya percaya juga dengan penjelasan ayah Hana ini. Dan sekarang si ayah berencana untuk membakar mayat Hana agar setan yang ada di tubuhnya juga ikut musnah. Namun karena banyak bicara, tanpa disadari setan Hana langsung bangkit dan membakar ayah Hana dengan sangat kejam. Keadaan menjadi berbalik arah. Megan menjadi takut tak karuan karena dikejar-kejar setan Hanagris hingga membuatnya pingsan. Di sisi lain, Andrew yang telah tiba di rumah sakit dibuat terkejut karena melihat mayat Randy yang sudah gepeng akibat terjepit mobil ambulans. Hal itu membuat dirinya jadi panik dan segera mencari keberadaan Megan. Kondisi Megan tak jauh berbeda, malah terkesan jauh lebih menyedihkan. Dia merasa keheranan karena tiba-tiba berada di dalam peti mayat yang seharusnya jadi tempat jasad Hanagris. Setelah berusaha semaksimal mungkin, akhirnya Megan berhasil keluar dari sana. Bersamaan dengan itu, Andrew telah sampai di kamar mayat bersama dengan seorang satpam yang kebetulan juga mencari keberadaan dari Dave. Si satpam tidak tahu saja bahwa sebenarnya Dave telah menjadi tumbal kebangkitan setan Hanagris. Tanpa disadari mereka bahwa sebenarnya mereka telah terjebak di ruang mayat sebagai tumbal dari setan Hanagris. Korban selanjutnya adalah satpam malang yang tidak tahu apa-apa. Itu artinya
tumbal terakhir telah terpenuhi sehingga membuat setan Hanagris telah sembuh total. Dengan kekuatan super powernya, setan Hanagris berniat membunuh si Andrew. Beruntung dengan keberanian dari Megan, dia berhasil melumpuhkan setan Hanagris dengan cara menembaknya. Setelah itu, Megan pun teringat pesan ayah Hana sebelumnya bahwa setan tersebut harus dimusnahkan dengan cara dibakar. Sehingga Megan pun meminta tolong Andrew untuk mencari bantuan dan sisanya akan jadi urusan Megan. Meski sempat panik karena ditarik oleh setan Hanagris, akhirnya Megan berhasil membakarnya. Setelah kejadian itu, Megan memutuskan untuk beristirahat karena merasa lelah dalam menghadapi setan. Tak lama kemudian, Andre pun datang disertai bala bantuan bersamanya. Bulan demi bulan telah berlalu. Kini Megan sudah menjalani aktivitas seperti biasa. Ditambah lagi dirinya sudah tidak kecanduan obat-obatan dan hidup lebih positif. Dan film pun berakhir. Bagaimana film yang cukup menegangkan, bukan? Di akhir film kita disajikan dengan ending yang klimaks dan membuat kita menjadi lebih lega karena kejahatan berhasil dikalahkan. Karakter Megan adalah bentuk implementasi dari sebuah keberanian. Namun yang jelas, pesan tersirat yang bisa kita ambil adalah kejahatan tidak selalu datang dengan bentuk yang jelas. Dan dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, kita harus terus waspada karena terkadang kegelapan bisa datang dalam bentuk yang paling tidak terduga. Kesimpulannya, teror mungkin telah berakhir, tetapi dalam setiap langkah yang kita ambil, kita tak pernah tahu kapan kegelapan itu bisa kembali. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar kalian di bawah ini atau tanggapan kalian kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. So, see you more in next video. Bye bye.